Raditu billahi robba wa bil islami dina. Sakit ya bapak pakai saja jaketnya kalau sakit. Kalau misalnya tidak sakit jangan pakai ya. Siap untuk belajar matematika hari ini? Siap. Ya, kita mulai pembelajaran matematika hari ini. Sudut ukuran sudut dengan apa lagi kemarin? Radian. Mengubah sudut dari derajat menjadi radian. Trigonometri itu apa? Kemarin kita sudah membahas sekilas apa sih trigonometri? Trigonometri adalah apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Hari ini fokus pembelajaran kita yaitu harus bisa menjelaskan sifat-sifat kesebangunan segitiga. Nah, kesebangunan segitiga sudah waktu SMP ya. Ada segitiga ini. Review pertemuan sebelumnya ukuran sudut satu putaran penuh itu berapa derajat? 360 derajat. Satu putaran berapa radian? 2. Satu putaran berapa radian? 2 radian. Nah, di sini Ibu mau menanyakan bagaimana perasaan kalian hari ini, terutama sekarang mau belajar matematika. Ya, Ibu sharingnya silahkan kalian isi di Padlet. Capek mungkin semalaman dia habis gadang mungkin ya. Kemudian ngantuk, senang suka hati belajar matematika. Saya sangat tertarik kepada pelajaran matematika dan sangat senang saat mendengar bahwa pelajaran matematika sekalian. Aduh, luar biasa ya. Kemudian Upin, ada Upin nih, kurang semangat kata si Upin. Adi biasa saja, ngantuk, senang, sedikit kecewa. Alah, ya. Manfaat untuk bidang sehari-harinya apa? Misalnya di sini ada gambar apa? Peta dunia. Apa hubungannya trigonometri dengan peta dunia? Kira-kira dalam hal apa? Dalam pembuatan peta, apakah kalian pernah bertanya kepada guru geografi bagaimana cara membuat peta? Tidak. Pernah bertanya tidak? Jangan jauh-jauh peta dunia, peta Indonesia saja. Bagaimana cara menggambar peta? Apakah dari Sabang sampai Merauke, pesawat itu dari Sabang sampai Merauke dilihat dari atas bentuknya seperti apa? Di sini misalnya konsepnya menggunakan konsep segitiga, siku-siku lagi, tanpa menggunakan meteran dari bumi sampai Saturnus maupun dari bumi ke matahari karena terlalu panas. Menggunakan konsep trigonometri untuk menghitung jaraknya itu berapa ratus kilometer. Itu lagi salah satu aplikasinya. Ini lagi apa nih? Laut. Ini apa nih? Satelit. Terus ini apa nih? Mobil. Hubungannya kira-kira dalam hal apa? GPS. Betul, GPS. GPS kepanjangan dari apa? Coba buat apa GPS? Kemudian di sini ada pengelompokan minat belajar. Silakan diisi. Ibu sudah sharing tadi. Diisi sesuai minat kalian. Apakah kalian minatnya belajar matematika itu dengan video atau dengan dijelaskan oleh guru kalian sudah paham? Atau dengan diajarkan oleh teman? Silakan masuk ke Google formulirnya. Yang dulu. Ternyata jawabannya beragam. Di sini keterangannya yang warna merah itu keterangannya apa? Mengerti jika ditampilkan gambar Mengerti jika ditampilkan dengan gambar saja. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai kesebangunan segitiga. Ada istilah kongruens dan sebangun. Bedanya apa? Di sini ada 3 segitiga. Segitiga warna hijau, merah dan kuning. Yang namanya kongruens, ada yang masih ingat? Kongruens itu apa sih? Kongruens itu artinya kedua bangun datarnya itu sama dari panjangnya, sama dari sudut-sudutnya, itu kongruens. Kalau sebangun ukuran panjangnya beda-beda, tapi sudutnya sama. Coba yang kongruens yang mana? Kongruens itu bangunnya sama, sudutnya sama, panjangnya sama. Mana yang kongruens?
Segitiga derajat sudut persegi. Berapa derajat persegi? Hah, nol yuk. Ah, betul 90. Jadi mau sama. Yang ini dengan ini sebangun atau konglen? Sebangun. Sebangun. Sudutnya pasti sama, cuman sisinya pasti Beda. beda. Yang sama itu kalau kita bandingkan panjang sisi, ya. Nah, jadi serat sebangun sudut yang bersesuaian sama besar dan kebalikan sisinya juga sama, ya. Salah. Bahan ajarnya sudah dibagikan semuanya. Ada yang belum? Sudah ya. Nah, silakan masing-masing kelompok mengerjakan tugas kelompoknya masing-masing. Kenapa? Karena perintahnya itu beda-beda. Nah, antara kelompok satu dengan kelompok yang lain itu beda-beda perintahnya. Silakan beri nama dulu dengan kelas. Sambil ibu bahas sedikit, dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai bentuk segitiga siku-siku. Di sana tuh ada gambar apa? Yang bentuk segitiga siku-siku. Sapunya menyender di dinding. Ya, nah setelah kita buat ternyata itu merupakan aplikasi segitiga siku-siku juga. Di sana ibu gambarkan menjadi segitiga B, P, C. Berarti BP-nya itu sebagai tinggi apa? Tinggi apa coba? Tinggi, ya tinggi segitiga itu sebagai tinggi dari dinding ujung sapunya sampai ke bawah. Ya. Kemudian yang miringnya itu sebagai panjang apa? Panjang sapunya. Ya. Dari segitiga tersebut, apakah ada contoh lain? Coba kira-kira aplikasi segitiga siku-siku hal apa yang dalam kehidupan sehari-hari yang membentuk segitiga siku-siku selain sapu yang menyender ke dinding? Apalagi? Meja, bagaimana meja supaya bentuk segitiga siku-siku? Bagaimana coba? Contohnya tadi kan ada sapu nih nyender di dinding. Contoh lain lagi apa? Misalnya, bentuk segitiga. Apa nih? Bendera bisa membentuk segitiga di rumah gue. Bisa. Ya, selain itu apa lagi? Raptor juga bisa, betul. Ini bisa membentuk segitiga siku-siku. Apa lagi? Bagus. Nah, besi. Bentuk segitiga. Apa? Ini tangganya bagaimana? Nah, nyender di tembok, betul. Ya, apa lagi? Coba jangan jauh-jauh ulang. Yang penting membentuk segitiga. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari itu atap bentuknya segitiga nggak? Segitiga. Apakah ada atap yang bentuknya datar? Ada. Jadi atap kecoran kan datar ya? Ya, datar tuh. Iya. Tapi kalau atapnya bentuknya seperti itu, ada gentengnya, bentuknya apa? Segitiga. Segitiga. Bisa jadi segitiga siku-siku. Bisa. Kan di tengahnya itu ada tinggi atapnya. Ya. Ada kayu-kayunya. Lanjut lagi, di sana ada dua segitiga, sudah pasti itu adalah segitiga apa? Sebangun atau konglen? Sebangun, apakah betul sebangun? Sudah ada ukurannya belum? Belum. Kita bisa menentukan itu sebangun dari apanya? Dari sudutnya, kemudian dari panjang sudut. Panjang sisinya. Silakan hitung. Besar sudutnya berapa derajat, panjang sisinya berapa? Hitung dulu panjang sisinya ya. Silakan dari ujung ke ujung berapa sentimeter? Bagi ya, di sana sudah ada keterangannya tuh. Misal yang segitiga kuning dengan biru BC dibagi AC, BC-nya berapa? 3,6. AC-nya berapa? Silakan bagi. Boleh pakai kalkulator, silakan. Bulatkan sampai 1 desimal, ya. Misal hasilnya itu 0,7. Ibu komiknya tak gitu. Iya bu, semuanya emang itu saya. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda
Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk. Napas keluar. Aman. Di sana kasih si teuing yang dipagarisna atau kabeh kanan teuing seperti itu. Ya, kalau beratnya 0,1 itu kita anggap nilainya sama. Ya, nomor 3 ya, sama apa beda? Beda. Bedanya berapa nih? Yang atas 1, yang bawah 0,8. Yang atas 1, yang bawah 0,8. 0,8. Pembulatannya benar atau gimana? Pembulatannya. Merah hijau. Kita samakan ya. Jawabannya berapa nih yang ini? Yang EG, FE dibagi EG berapa nih? Yang itu Ini ada namanya nggak? IJ. Yang ini depan. Yang ini sebagai apa? Samping. Sisi yang paling panjang? Ini. Kita buat lagi segitiganya. Ini salah segitiga. Miring, sudutnya gimana? Sama, hasilnya juga sama. Itu adalah rumus sinus. Rumusnya perbandingan trigonometri, yaitu apa saja? Sinus, Kosinus, tangen. rumus sinus, perbandingan sisi depan lagi Miring. kosinus. Samping bagi kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Zalfa dari kelas 10 MIPA 1. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas matematika, yaitu membuat perbandingan sisinya. Untuk itu, perkenalkan nama saya Angga Nugraha dari kelas 10 MIPA 1. Sebelum membuat segitiga sebangun, kita harus mengetahui terlebih dahulu syarat sebangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Di sini ada 2 buah segitiga siku-siku. Syarat-syarat sebangun. Nah, syarat-syarat sebangun itu ada 2. Yang pertama, sudut yang bersesuaian harus sama besar. Dan yang kedua, perbandingan sisi-sisinya juga harus sama besar. Nah, jika Saya merasa antusias sekali untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran teknik kompetensi sosial emosional yang cocok sesuai dengan pembelajaran yang saya ajarkan. Pembelajaran berdiferensiasi dan teknik KSE ini merupakan hal baru yang harus bisa saya terapkan di kelas.
sehingga saya merasa tertantang untuk bisa merealisasikannya seperti apa. Di samping sebelumnya dalam kegiatan pembelajaran saya difokuskan pada model pembelajaran yang digunakan, kemudian media pembelajarannya, dan juga bahan ajar maupun penilaiannya seperti apa. Namun sekarang ditambah lagi saya harus bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi apa yang cocok. Di sini saya menggunakan diferensiasi minat, proses, dan produk. Kemudian untuk teknik kompetensi sosial emosionalnya, di sini saya menggunakan dua teknik. Yang pertama, saya menanyakan bagaimana perasaan siswa di awal kegiatan pendahuluan. Kemudian di kegiatan intinya, saya menyelipkan teknik stop untuk mengembalikan kesadaran penuh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Perbaikan yang saya rasakan setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan teknik kompetensi sosial emosional adalah dilihat dari antusiasme siswa dalam belajar, terutama bisa dilihat dari pengumpulan tugas siswa sebagai penilaian. Sebelumnya, dalam pengumpulan tugas, saya hanya terfokus pada satu hal saja, misalnya dengan memfoto hasil pengerjaannya saja, ataupun saya membuat video untuk tugas proyek. Hanya satu saja yang saya terapkan bagi siswa untuk teknik pengumpulan tugasnya. Namun dengan menggunakan diferensiasi produk, di sini siswa diberikan kreativitas mereka sendiri untuk mengumpulkan tugasnya. Jadi mereka diberikan keleluasaan untuk bisa mengumpulkan tugas sesuai dengan minat kelompok mereka masing-masing. Kemudian untuk teknik KSE ini pastinya sangat bermanfaat sekali untuk mengembalikan motivasi, minat, dan kesadaran penuh siswa dalam belajar. Karena dalam kegiatan pembelajaran, terutama dalam kegiatan eksak, pastinya seperti hal yang jenuh dengan selalu menghitung dan menghitung. Dengan menggunakan teknik KSE, kompetensi sosial emosional ini dijadikan sebagai suatu selingan untuk mengembalikan kesadaran penuh siswa dalam kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran lebih bermakna. Pengalaman sebelumnya dalam kegiatan pembelajaran terfokus pada model pembelajaran apa yang cocok yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Selain itu juga teknik penilaian sebelumnya yang lebih terfokus pada satu teknik saja yang dikehendaki oleh guru. Jika dibandingkan dengan pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional saat ini, terjadi perbedaan terutama dalam respon peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, terutama antusiasme peserta didik dalam mengumpulkan tugas. Merupakan tantangan bagi semua guru pastinya bahwa siswa memiliki keberagaman potensi dan minat. Pembelajaran diferensiasi dan teknik kompetensi sosial emosional ini hadir dengan maksud mewadahi keseluruhan potensi siswa yang beragam. Seorang guru diibaratkan sebagai petani dan peserta didik sebagai benih-benihnya. Seorang petani harus mampu menyediakan lahan yang baik supaya benih-benih tersebut mampu tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahap perkembangan maksimalnya. Saya berharap pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional ini bisa terintegrasi di setiap pembelajaran di kelas, tidak hanya saat ini sebagai tugas guru penggerak, tapi bisa saya terapkan ke depannya secara berkelanjutan. Selain itu juga, untuk diferensiasi produk ke depannya, saya berencana untuk melakukan integrasi dengan beberapa mata pelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran masing-masing, sehingga nanti satu tugas, satu produk bisa digunakan untuk penilaian beberapa mata pelajaran.